1, 2, 3. Belajar, bermain, berprestasi. Songalas juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nailul Ngawanah. Namun kali ini saya di sini bukan sebagai host podcast Laborat Bahasa. Saya di sini berkesempatan menjadi seorang narasumber. Wah, ini suatu yang sangat berkesan bagi saya. Baiklah, untuk host podcast kali ini akan dibawakan oleh Wiwi Purwati dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wiwi Purwati. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 19 Purworejo. Kali ini saya berkesempatan berlatih menjadi host di podcast Lab Bahasa SMP Negeri 19 Purworejo. Tentunya ini akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan ya bagi saya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, kali ini saya akan mewawancarai seorang siswa yang bisa dibilang sangat fenomenal ya di SMP Negeri 19 Purworejo, yaitu Ketua OSIS kita, Nailul Ngawanah. Halo semua. Bagaimana kabarnya Mbak Nana? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Wiwi sendiri? Alhamdulillah juga baik, juga sehat. Karena kalau nggak baik nggak sehat kita nggak bisa duduk berdua di sini ya. Harus jaga kesehatan lah ya masa intinya. pandemi kayak gini. Ngomong-ngomong, ini kegiatan Mbak Nana di rumah nih selama pandemi ini ngapain aja sih? Nggak banyak sih sebenarnya, cuma ya kita kan sebagai pelajar kan jadi harus tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Itu yang wajib ya. Iya, harus dong. Nah, terus juga program-program OSIS juga nggak terlalu banyak sih, kan masih masa PPKM pembatasan, jadi kan kita dibatasi nggak boleh ngakuin ini itu, harus mematuhi protokol kesehatan juga, malah itu susah. Jadinya mungkin kegiatannya juga secara online. Oke, sebelum saya bertanya lebih dalam ya mengenai pengalaman Mbak Nana sebagai ketua OSIS nih, sebelumnya saya ingin meminta pendapat. Menurut Mbak Nana itu pembelajaran di era pandemi ini bagaimana sih? Maksudnya lebih menyenangkan atau justru malah membosankan nih kayak gini? Kalau menurut saya sendiri jelas ada menyenangkan dan juga membosankannya. Nah, kita kan kalau di rumah ya kumpul-kumpul keluarga lah ya, sama ayah, ibu, terus kita lebih erat lah hubungan keluarganya. Nah, untuk itu sendiri kan jadi kita mengerjakan tugas juga bersama saudara, kakak, ataupun ayah, ibu kan juga berdiskusi. Nah, jadi kita senang aja lah ya kalau di rumah berkumpul sama keluarga. Jadi makin deket sama keluarga gitu ya? Nah, kalau rasa bosan itu ya jelas ada. Mungkin kan kita juga materi yang diajarkan juga nggak terlalu mengerti. Nah, jadi kan kita ya bosan lah belajar sendiri, nggak ada temen di rumah. Ya mungkin ayah, ibu, kakak kan kalau tetap ada kegiatan masing-masing, ya ada tetap waktunya masih banyak sama mereka, tapi kan kita juga jenuh lah ya kalau di rumah sendiri. Karena nggak ketemu temen-temen yang biasanya gitu iya. ya? Nah, jadi kan juga guru-guru nggak menyampaikan materi secara langsung. Nah, itu kan kadang juga nggak mengerti apa yang diajarkan itu, nggak, maksudnya mengertinya nggak maksimal lah ya. Kalau di sekolah kan ditanyakan secara langsung, dijelaskan secara langsung rinci, jadinya kan kita paham. Kalau di rumah sih ya tetap gimana ya, tugas-tugas juga menurut saya sih banyak ya. Lebih banyak, bisa dibilang numpuk iya, sebenarnya. karena kan di masa pandemi gini kan kalau nggak ada tugas kan kita juga nggak ada kegiatan apa-apa, jadinya malah bosan Kalau aja nggak gitu loh. ada tugas ngeluh karena nggak ada kegiatan, tapi Iya, banyak tugas sebenarnya juga juga ngeluh. Nah, itu kan guru kita ngasih materi itu, materi habis itu langsung dikasih tugas. Iya. Sedangkan materi itu sendiri belum tentu kita paham gitu. Nah, itu alternatifnya Mbak Nana itu biasanya gimana? Kalau saya sih cari referensi lain lah ya. Kita bisa browsing-browsing di internet, kan sekarang teknologi udah canggih, udah punya handphone Ya pastilah. pastinya itu yang Iya. wajib sebenarnya untuk Iya. siswa sekarang. Nah, jadinya kan ya kita lihat aja tuh video-video pembelajaran di YouTube kan banyak. Terus kita bisa tanya-tanya sama saudara atau ayah, ibu, atau malah tetangganya. Itu kan kayak hubungan sosial dengan tetangga itu lebih erat lah ya. Gitu aja sih kalau saya. Mungkin ya kalau
untuk mengatas tentang materi yang diajarkan tetap kan bisa tanya sama guru lewat WA, chat gitu kan. Tapi untuk itu sendiri tetap ada kendala sebenarnya ya, terutama buat anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan atau Iya. pedesaan pelosok, itu mesti masalah utamanya jaringan ya. Iya. Ya jelas rumah saya sendiri juga di pedesaan, jaringannya susah sekali. Kadang saya juga di rumah itu hampir menelusuri semua sudut rumah untuk cari sinyal itu. Bahkan katanya malam-malam ngerjain tugas itu di luar rumah ya. Iya, soalnya kan kalau malam kan pengguna untuk handphone kan sedikit ya menurut saya, kan udah pada tidur, nah itu kan sinyalnya lancar. Oh. Oke, kita langsung masuk ke topik pembicaraannya aja ya. Tentunya kan semua teman-teman di sini pada penasaran ya sama sosok Mbak Nana ini yang sekarang bisa dibilang sangat fenomenal loh di SMP Negeri 19 Enggak Purworejo. juga. Nah, ini pengalaman Mbak Nana dari awal itu gimana sih? Maksudnya apa yang mendorong Mbak Nana untuk mengikuti OSIS SMP Negeri 19 Purworejo? Untuk mengikuti OSIS yang kemarin sih menurut saya ini ada suatu hal yang tidak terduga. Pas itu kan kelas 7 saya nggak mengikuti OSIS. Mbak mengikuti itu OSIS? Enggak, kelas 7 enggak. Nah, terus pas kelas 8 ini kayak ingin mencoba hal baru tentang pengalaman baru, jadinya ya saya ikut-ikut aja gitu. Jadi kayak mungkin hanya kemauan yang nggak terduga gitu ya? Iya. Satu kayak pemikirannya udahlah ikut aja nggak apa-apa buat pengalaman baru gitu aja. Tapi ini nggak ada paksaan kan, maksudnya dari pihak lain, kamu harus ikut ini soalnya kamu ini gitu, nggak kan? Enggak sih, cuma ya motivasi dari guru-guru juga suka bilang gitu kan, kamu ikut OSIS aja, besok kamu kan punya potensi gitu. Nah jadi kan saya juga mikir-mikir sih apakah saya udah dipercaya sama mereka. Nah kan kepercayaan itu membuat kita kuat, jadi kan kita kayak melangkah lebih maju tanpa memikirkan apa sebabnya. Gitu saya sendiri kemarin. Cuma ya nggak ada paksaan sih, guru-guru cuma ya memotivasi saya kalau ikut OSIS itu gimana, terus kan banyak pengalamannya. Saya juga lihat pas kelas 7 kan kita masih normal lah ya. Nah terus kan itu yang ikut OSIS juga kegiatan di luar kelas banyak. Nah itu kan pasti pengalamannya juga banyak lah, lebih banyak dari kita yang hanya belajar mengajar biasa di kelas. Nah terus kan pas seleksi OSIS tuh kan mesti ditanya yang namanya visi sama misi. Nah Iya. saya sendiri penasaran nih, visi sama misinya Mbak Nana untuk mengikuti OSIS itu apa sih sebenarnya? Nah untuk visi-visi sendiri saya buatnya juga nggak terlalu memikirkan sih, cuma tinggal tulis aja, nggak tahu apa itu. Nah jadi untuk visinya yang pertama mewujudkan siswa SMP Negeri 19 Purworejo menjadi siswa yang berkarakter, cerdas, berperilaku sopan dan berjiwa sosial. Yang kedua, menjadikan OSIS SMP Negeri 19 Purworejo sebagai wadah siswa untuk mengembangkan bakat segala potensi yang dimiliki sehingga menjadi siswa yang berprestasi, kreatif dan inovatif, seperti kan moto sekolah kita, sekolah para juara. Nah, jadi untuk misinya yang pertama mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun kan kita di masa pandemi kayak gini kan tetap ada ekstra yang dilakukan secara daring atau Bisa online. mungkin tetap ada ekstra ya. Iya, kan juga ekstrakurikuler kan mungkin diikutkan ke lomba-lomba kan biasanya. juga banyak secara online kan ya. Nah, yang kedua memaksimalkan program baru yang dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi siswa secara akademik maupun non akademik. Ya itu yang saya katakan kan, lomba-lomba secara daring kan banyak, walaupun cuma video diupload di YouTube atau gimana kan ada. Alhamdulillah sih masih tetap berprestasi. Nah ini yang paling utama, menciptakan kembali rasa saling menghormati dan menghargai dengan sesama yang kan sekarang semakin menyusut. Kayak kita kan pembelajaran daring kan jelas mengumpulkan tugas lewat media internet, maksudnya kan biasanya lewat WA dengan guru. Nah kan itu harus menggunakan bahasa yang sopan, Walaupun itu secara lewat HP gitu iya. ya. Malah bahasa tulis itu lebih gimana ya, kadang malah lebih nggak sopan sih menurut saya daripada bahasa kita secara langsung berbicara. Ya kan kalau bahasa tulis kan entah kita yang tulis kayak biasa aja, kayaknya mereka kan
cuma ditulis mereka nggak tersinggung gitu loh. Nah jadi kan ya kita asal-asalan aja biasanya kalau untuk bahasa tulis, jadinya kan ya semoga bisa untuk mensosialisasikan untuk bisa berperilaku tetap sopan dan juga dengan bahasa yang benar jika berbicara dengan orang yang lebih tua, nggak cuma guru sih, kakak kelas juga. Itu terutama untuk yang adik kelas baru masuk ya, biasanya Iya. langsung sosialisasi semua ini, tata tertib, cara bertata, ya itu tata krama sama guru gitu ya. Iya, kemarin juga sosialisasinya kan pas MPLS kan juga secara daring kan juga membuat video. Oke, sekarang gini ya, kan kita ketahui yang namanya OSIS itu sibuk banget ya. Banyak kegiatan pastinya, Iya juga. ngurus ini itu, kayak waktu itu mungkin PPDB ya. Oh iya. Jadinya kan sering pulang sore atau malah siswa yang lain udah libur, OSIS tetap berangkat untuk ngurus kegiatan itu ya. Iya, pernah. Nah, itu pendapat orang tua Mbak Nana sendiri gimana sih mengetahui hal itu? Mbak Nana ini masih SMP tapi udah sibuk. Pastinya kan mereka juga ada rasa khawatir ya terhadap Iya. kesehatannya Mbak Nana, apalagi sekarang di era pandemi. Itu tanggapan orang tua Mbak Nana itu gimana? Orang tua saya sendiri alhamdulillah tetap mendukung saya. Alhamdulillah. Mereka nggak pernah menuntut apapun dari saya. Jadi kan semua kegiatan yang saya lakukan selagi saya bisa, mereka akan tetap mendukung. Jadi ya mereka nggak menuntut apapun yang harus saya mencapai apa gitu loh. Jadi kan ya mereka dukung-dukung aja apa yang saya lakukan. Kalau khawatir ya jelas lah orang tua khawatir lah sama anaknya. Nah kalau itu saya biasanya kalau pulang sore kan saya masih antar jemput nih. Jadi kan kadang bapak saya nggak bisa jemput, itu kan Kondisi juga iya, rumah jauh sama rumahnya sekolah. jauh. Nah jadi kan saya suka pulang ke saudara saya yang lebih dekat dengan sekolah kan, jadi kan mereka nggak terlalu khawatir lah ya sama saya, kan di rumah saudaranya itu nggak apa-apa gitu. Nah ya kesehatan saya sendiri ya harus tetap dijaga lah ya, imun harus kuat. Jadinya jangan terlalu dipikirin lah ya, selagi kita bisa melakukan itu ya udah dilakuin. Kalau nggak bisa ya berhenti dulu sejenak, Jangan istirahat. jangan dipaksa gitu Iya, nggak intinya. usah dipaksakan. Nah, itu nasihat dari orang tua Mbak Nana sendiri yang biasanya diberikan kepada Mbak Nana mengenai kegiatan Mbak Nana itu gimana sih maksudnya? Selagi misal saya lelah gitu ya, ya orang tua saya sendiri sih ya nasihatnya cuma tetap jaga kesehatan itu pasti, karena kan masa-masa terserang virus itu rentan banget ya kan kesehatannya. Nah jadi ya orang tua saya tetap mendukung saya lah, jadi kan tetap kasih saya tuh kuat-kuat aja sama kegiatannya, selagi itu positif kan hasilnya akan baik gitu aja. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Mbak Nana bilang punya kakak ya. Iya. Ini ngomong-ngomong, kakaknya Mbak Nana itu sekolah di mana sih? Kakak saya sekolah di SMA Unggulan CT Arsa Sukoharjo. Woi, luar biasa. Dari kakak sampai adik sama-sama pinter menurut saya ya. Pinter itu sebenarnya sebuah bonus sih, kan terhadap pinter itu nggak wajib, yang wajib kan kita belajar. Nah belajar itu tergantung usaha, pinter itu cuma bonus sebenarnya. Itu kakaknya beasiswa ya sekolah di sana Iya, ya? alhamdulillah beasiswa, jadi kan meringankan keluarga juga. Luar biasa sih menurut saya. Mbak Nana ini juga bisa dibilang sosok multi talenta ya kan menurut saya ya. Nah, sekarang kembali nih ke situasi yang tadi. Mbak Nana sendiri kan sibuk ya, banyak kegiatan nih. Pastinya kan ada ya rasa lelah, rasa capek tersendiri gitulah. Iya. Pernah nggak sih Mbak Nana itu kayak mungkin mengeluh karena rasa capek itu, atau mengeluh karena banyak tugas nih yang jadinya numpuk gara-gara belum sempat dikerjain? Ya jelas pernah lah ya kalau untuk mengeluh, bahkan hampir sampai mau putus asa. Nah itu kan ya kita cuma tinggal berkaca diri aja gitu loh, sama kegiatan yang kemarin walaupun kita nggak maksimal, itu kan yang penting kita udah melakukannya. Itu ya untuk berkaca diri aja dari kegiatan kemarin, kalau belum maksimal jadinya kan kita kedepannya bisa lebih belajar untuk memaksimalkan. Ya mengeluhnya kalau bisa sih sama Tuhan aja, kita tiap malam sholat tahajud gitu kan bisa lebih menenangkan hati, Prihatin gitu kan? iya. Terus kan juga baca-baca Al-Quran itu kan juga menyegarkan hati, jadinya kan lebih tenang. Saya sih jarang sih untuk kayak mengeluh sama orang tua gitu. Emang kenapa itu kok malah nggak mengeluh sama orang tua gitu? Soalnya ya gini kan, kita yang milih kegiatannya, kita yang melakukannya. Jadi kan kayak orang tua udah mendukung kok malah kita mengeluh tentang
berat banget gitu kan ya, jadinya malah membuat mereka khawatir. Nah ya tugas numpuk itu pasti ada lah, jadinya alhamdulillah tapi guru-guru di SMP Negeri 19 ini suka mengerti saya. Misalkan saya nggak mengerjakan tugas hari ini padahal deadline besok gitu, nah kan saya suka bilang saya belum bisa ngerjain ini, masih ada kegiatan apa gitu kan, jadi mereka mengerti lah ya. Jadi ngasih waktu tambahan gitu ya. Alhamdulillah sih. Nah terus kan Mbak Nana udah kelas 9 nih, bentar lagi udah lulus pastinya kan. Udah ada pandangan belum sih mau masuk ke SMA atau SMK nih kira-kira? Kalau saya sih minatnya di SMA. Soalnya gini, kalau SMA kan lebih umum, jadinya kan bekal pengalamannya mungkin akan lebih besar. Peluangnya kan untuk perguruan tinggi lebih besar. Ya semoga aja saya bisa sampai perguruan tinggi. Nah kalau SMK itu kan langsung kayak bisa langsung terjun ke dunia kerja. Sedangkan mungkin saya ya semoga kalau misal saya masuk SMK kan masih 18 tahun. Nah kalau langsung terjun di dunia kerja itu menurut saya masih muda banget. Belum siap aja gitu. Pengalamannya belum banyak ya mungkin ya. Pengalamannya belum cukup menurut saya. Nah terus kan Mbak Nana nih pandangan mau ke arah SMA nih. Terus pas di SMA itu Mbak Nana masih ada masih ada harapan pengen masuk ke organisasi OSIS lagi atau gimana ya, udahlah cukup dari SMP aja, capek gitu. Kalau saya sih kalau bisa ya ikut lagi lah ya. Kan di organisasi juga banyak pengalaman yang kita dapat, nggak cuma kayak kegiatannya yang kayak gitu kan, jadi kita kayak tetap dilatih apa yang nggak dilatih pas kita pembelajaran biasa. Nah jadinya kan kita tetap dilatih pas misal rapat. Nah kan rapat itu kan juga orang tua wali murid kan biasanya. Nah itu kan kita diajarkan untuk bersopan santun, gimana caranya menerima tamu gitu. Pastinya juga tetap sering ya berbicara di depan orang banyak gitulah. Iya. Jadi kan kita dilatih public speaking juga, kayak di sini kan podcast Lebahasa juga melatih public speaking. Itu kan yang dibutuhkan orang-orang besok sukses itu kan dengan kita bisa berbicara. Iya. Jadi kan ya semoga aja saya bisa ikut lagi sih. Amin. Nah terus kan Mbak Nana sendiri udah kelas 9, pastinya udah copot dari jabatan OSIS, digantikan. Belum, ini masih mau ada pemilihan besok. Oh iya, tapi kan pastinya digantikan ya sama adik-adik kelas yang kelas 8 atau yang kelas 7 mau masuk gitu. Nah ini pesan dari Mbak Nana untuk adik-adik semua ini biar bisa tetap semangat kayak Mbak Nana walaupun masih di era pandemi ini, apa sih pesan-pesannya gitu? Ya kalau bisa lebih dong dari saya. Amin. Nah jadi pesannya untuk kelas 7 dan 8 yang besok ingin mengikuti OSIS, ya siapkan saja mental kalian. Itu yang utama ya. Iya, harus siap mental, kan kegiatannya juga enggak seperti siswa biasanya. Jadi kan kita lebih pengalamannya akan lebih banyak sih. Nah jadi yang kedua itu tanamkan rasa percaya diri, kan lebih banyak berbicara di depan umum, lebih banyak bertemu dengan orang-orang luar, jadi kan kita harus percaya diri. Itu aja. Oke, ini saya sendiri juga dapat pengalaman dan motivasi yang luar biasa ya dari sosok Mbak Nana ini. Bisa dibilang multi talenta banget loh Mbak Nana ini. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang bisa kami tayangkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu tayangan podcast kami selanjutnya. Stay tune di channel YouTube Laborat Bahasa TV dan jangan lupa untuk like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis loh teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.